Shalom untuk semua guru-guru dan juga kepala sekolah serta semua murid-murid kelas 10, 11, dan 12 yang saat ini sedang bergabung di Google Meet. Puji Tuhan, dalam waktu yang singkat pagi ini, kita gunakan waktu kita manfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri, bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah singkat, melalui ibadah online pada saat pagi ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak seluruh kita yang sudah bergabung saat ini berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bergabung melalui Google Meet. Kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, agar semakin hari iman kami semakin bertumbuh, dan kami semakin dekat, melekat dengan Tuhan, sehingga kami bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu setiap hari, dan kami boleh menjadi pelaku, dan lewat kehidupan kami nama Tuhan dimuliakan. Mari Tuhan, urapilah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun kami berada, Tuhan kiranya bekerja, menjamah dan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom, puji nama Tuhan. Adapun yang mau kita renungkan, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini adalah yang diberikan tema oleh bagian kerohanian adalah Yesus adalah sahabat dan guruku. Kata sahabat bukanlah kata yang jarang kita dengarkan, khususnya kalian sebagai remaja, sebagai pemuda. Sahabat adalah yang paling sering kita dengarkan. Kenapa? Karena tentu setiap orang memiliki dan mempunyai sahabat. Setiap orang memiliki teman, ya. Setiap orang memiliki sahabat. Tetapi kita mau melihat dan kita coba merenung apa sih yang menjadi membedakan sahabat dan teman. Teman ada di kala kita senang. Teman di saat kita senang, mereka akan ada bersama dengan kita. Saat teman kita memiliki kebutuhan, dia akan datang kepada kita. Teman tidak bisa melihat kedalaman isi hati kita, tapi beda dengan sahabat. Sahabat ada di setiap waktu. Sahabat ada di kala kita susah, di kala kita senang. Teman hanya bisa mentertawakan kita saat kita melakukan satu kesalahan. Tetapi seorang sahabat, ketika sahabatnya melakukan satu kesalahan, dia akan menegur kita, dia akan mendukung kita, dia akan mendoakan kita. Nah, pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, mengingatkan bahwa kita punya sahabat, bukan hanya sekedar seorang sahabat biasa, tetapi sahabat sejati. Siapakah sahabat sejati kita? Seperti saya katakan, setiap kita memiliki sahabat, tetapi apakah sahabat kita itu sungguh-sungguh ada di dalam hidup kita? Apakah dia ada di saat kita susah? Nah, di atas semua sahabat yang terbaik adalah sahabat yang terbaik kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa dia adalah sahabat orang-orang yang percaya kepada dia, sahabat orang-orang yang mengasihi dia. Yesus adalah seorang sosok sahabat sejati. Dia ada setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita. Bukan hanya di saat kita senang, di saat sulit terpuruk sekalipun, dia ada. Nah, ayat firman Tuhannya boleh kita melihat bagaimana Yesus berkata bahwa dia adalah seorang sahabat. Kita boleh membacanya seperti yang tertulis di belakang saya. Ya. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, di sini kalian boleh baca ya. Aku
tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku di sini kapital huruf besar maksudnya Yesus. Aku, Tuhan Yesus, menyebut kamu sahabat. Suatu kehormatan yang luar biasa ketika Allah Sang Pencipta, Allah Sang Juru Selamat memperkenalkan dirinya, menyatakan dirinya sebagai sahabat untuk kita semuanya yang percaya kepada Tuhan. Seperti saya katakan, kalau sahabat dunia saja bisa berbuat baik, dia mendengarkan keluh kesah kita. Kalau sahabat dunia saja, dia ada pada saat kita susah. Apalagi sahabat kita yang terbaik, sahabat sejati kita, Tuhan Yesus. Dia memberikan segala hidupnya untuk kalian semua dan untuk ibu. Dia memberikan seluruh waktunya untuk kalian dan ibu. Oleh sebab itu, mari sebagai kita seorang yang percaya kepada Tuhan, yang menjadikan Yesus sebagai sahabat pribadi kita, yang mau kita renungkan. Apakah betul kita ini yang percaya kepada Tuhan sudah menjadikan Yesus sebagai sahabat kita? Seperti saya katakan, kalau seorang sahabat, tentu seorang sahabat itu selalu berkomunikasi, selalu memiliki hubungan yang akrab, selalu membangun relasi yang terus-menerus. Bahkan sahabat dunia saja kalau kita ada masalah, kita terbuka kepadanya, kita curhat, tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang disembunyikan. Bagaimana dengan kita sebagai pengikut Kristus? Benarkah kita memiliki hubungan yang akrab dengan sahabat kita Yesus Kristus? Benarkah kita membangun persekutuan yang akrab dengan sahabat kita Yesus Kristus, atau kita menjauh? Apa kita hanya menjadikan Yesus itu hanya pelengkap dalam hidup kita, dan tidak menjadikan yang terutama dalam hidup kita? Apakah benar kita sering curhat kepada Tuhan Yesus melalui doa? Apa kita lebih banyak curhat di media sosial ketika kita mengalami masalah? Padahal Yesus adalah sahabat kita yang terbaik, sahabat sejati kita, yang mengerti isi hati kita, yang mengerti apa yang menjadi masalah kita, yang mengerti apa yang menjadi keluhan dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan juga mengatakan ya, di sini kalau kita perhatikan, ada ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus bukan hanya sekedar sahabat ya. Kita boleh memperhatikan apa selain itu apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman-Nya. Mari kita perhatikan ayat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berkata ya demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat Yesus itu adalah kalian dan ibu. Kita semua yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus berkata, kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku juga telah mengasihi kamu. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan di sini, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah sahabat kita. Bahkan tidak hanya sekedar sahabat seperti sahabat dunia ini yang hanya mendengarkan keluh kesah kita, bukan seperti sahabat dunia ini yang hanya mendengarkan masalah kita, tetapi bahkan sahabat yang terbaik. Sahabat yang terbaik adalah ketika dia ya tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Tuhan Yesus telah mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk kita semua, untuk menebus dosa kita, agar kita tidak masuk dalam siksaan api neraka. Dia menebus dosa kita. Dia mati untuk kita. Itulah kasih sahabat yang terbesar. Kasih sahabat yang terbesar adalah ketika dia mengorbankan hidupnya, memberikan nyawanya
untuk sahabat. Ini yang harus kita syukuri sebagai pengikut Tuhan. Dia sudah memberikan contoh bagaimana mengasihi. Nah, kita juga dikatakan di sini, kamu adalah sahabatku. Nah, kalau kita sahabatnya Tuhan, maka kita wajib hukumnya untuk berbuat apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, harus kita lakukan. Salah satu perintah Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat ini adalah, perintah Tuhan Yesus di dalam ayat firman Tuhan ini, agar kita mengasihi. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi, seperti aku juga telah mengasihi kamu. Kalau kita berkata, Yesus, engkaulah sahabatku, maka kita juga wajib berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu mengasihi. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Mengasihi dengan tulus, tanpa membeda-bedakan, tidak memandang latar belakang, apapun suku, apapun agamanya, tidak melihat tingkat ekonominya. Kita harus mengasihi semua orang. Bahkan tidak hanya mengasihi seperti kasih dunia. Bahkan Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Jadi, jika Tuhan kita jadikan sahabat, kalau kita sahabatnya Tuhan, mari kita mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk mengasihi orang, mengasihi sesama kita, siapapun dia, apapun yang menjadi latar belakangnya. Mari kita mengasihi dengan tulus, seperti kasih Tuhan. Kembali diingatkan seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan nanti kalian bisa membacanya kembali ya, atau sekarang kalian boleh membuka Alkitab kalian di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 13. Dia memberikan nyawanya untuk kalian dan saya. Kasih Tuhan bukan kasih yang biasa-biasa. Kasih yang sangat besar, yang memberikan nyawanya untuk kita. Kalau Amsal 18 ayat 24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ya, Yesus adalah sahabat sejati kita. Terbukti dia telah memberikan hidupnya, nyawanya bagi kita semuanya. Kalau dunia ini lebih banyak kasih dunia ini sangatlah terbatas. Hanya teman biasa. Memang harus diakui ada sahabat karib yang lebih dari saudara. Tetapi terkadang kita juga dikecewakan oleh sahabat kita. Tetapi satu sahabat yang tidak pernah mengecewakan kita. Satu sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Dikala susah sekalipun, dia adalah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, jangan jauhkan dirimu dari Tuhan Yesus. Bangunlah persekutuan, bangunlah hubungan melalui doa, senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dia sahabat sejati kita. Bahkan, kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 5, firman Tuhan berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat firman Tuhan ini mengingatkan bahwa sahabat yang terbaik, sahabat sejati kita, sahabat yang terbaik kita Tuhan Yesus, tidak sekali-sekali, tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun teman dan sahabat meninggalkan kita, sekalipun keluarga menjauhkan kita, sekalipun orang yang kita kasihi meninggalkan kita, tapi sahabat yang terbaik kita Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita dibenci oleh orang lain, tetapi Yesus mengasihi dan berkata, aku mengasihi engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, sekalipun kau dijauhkan oleh orang lain. Engkau berharga di mataku. Aku mengasihi engkau. Itulah yang dikatakan oleh sahabat kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, selain sahabat, selain Yesus menyatakan dirinya seorang sahabat, ternyata Yesus juga menyatakan, memperkenalkan dirinya
dia juga sebagai seorang guru. Nah, di sini dikatakan oleh ayat firman Tuhan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa aku adalah guru. Tuhan Yesus selain dia menyebutkan dirinya seorang sahabat, dia adalah guru yang terbaik kita. Mengapa? Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Allah melakukan kebenaran Allah. Dia bukan hanya berteori, ya. Kalau guru seringkali hanya berteori, tetapi dalam praktek belum tentu. Tetapi Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia melakukannya. Dia menyuruh kita, mengajarkan pengikutnya untuk mengasihi. Dia sudah melakukannya sebagai seorang guru yang terbaik, sebagai guru agung. Dia sudah mengasihi kita. Dia memerintahkan, dia mengajarkan kita untuk mengasihi. Dia mengasihi. Bahkan dia rela mati untuk kita semua sebagai bukti kasihnya yang besar. Jika Yesus yang menjadi guru kita, berarti kita yang percaya kepada Tuhan adalah murid-muridnya. Jika kita ini murid, jika Yesus adalah guru kita, maka kita ini adalah muridnya. Seorang murid harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang guru. Seorang murid harus mematuhi, mentaati apa yang diperintahkan oleh gurunya. Seorang murid harus mencontoh, seorang murid harus meneladani apa yang meneladani kehidupan gurunya sebagai figur, karena guru adalah yang digugu, yang ditiru. Jadi kita sebagai murid Kristus, maka kehidupan kita haruslah mempresentasikan kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana kehidupan Tuhan Yesus? Kita harus mengikutinya sebagai seorang murid. Karena murid itu pengikut. Artinya kita harus mengikuti semua yang diperintahkan oleh sang guru kita. Karena dia adalah guru dan Tuhan, maka sebagai murid-muridnya, kita harus mengikuti teladannya. Artinya, pemikiran Tuhan Yesus, sikap dan gaya dari Tuhan Yesus, semua itu harus mewarnai pola pikir kita sebagai pengikut Kristus, sikap dan perbuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita tampilkan harus seperti Kristus sebagai guru agung kita. Bahkan saat Yohanes, murid Tuhan Yesus, pada saat dia berada di tengah-tengah jemaat gereja mula-mula, dengan tegas Yohanes berkata bahwa siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan, ia wajib hidup sama seperti dia yang telah hidup. Artinya, siapa yang menjadi standar kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, siapa yang menjadi model kita, yaitu guru kita, yaitu Tuhan Yesus, maka pola hidup kita, kata-kata kita, gaya hidup kita, cara berpikir kita harus seperti guru teladan kita, guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Yohanes berkata, wajib hidup seperti Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Kita bisa membacakannya di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Rasul Paulus menegaskan bahwa kalau kita sudah menerima Yesus, maka hidup kita, pikiran dan karya kita harus berakar, berdasar, dan dibangun di atas Dia, yaitu di atas Kristus sang guru kita. Dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kepada jemaat Filipi juga Rasul Paulus menyatakan agar berpikir, berperasaan seperti Kristus. Jadi kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diingatkan pagi ini agar kita berperilaku,
bertingkah laku, baik kata-kata kita, cara berpikir kita seperti Kristus. Kalian semua adalah pengikut Tuhan yang percaya kepada Tuhan, maka presentasikanlah gaya hidup Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Apalagi kita dikatakan di sini ya, kita itu kalian semua berada di SMA San Marino yang dikenal dengan sekolah swasta yang beragama Kristen. Artinya, kehidupan kalian harus berbeda. Penampilan kalian harus berbeda. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Standar kita, model kita adalah guru kita Tuhan Yesus. Kita harus berperilaku seperti sang guru kita. Seperti yang tadi diingatkan, salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada muridnya, mari kita mengasihi. Mari kita mengasihi semua orang. Mengasihi siapapun dari suku, dari agama manapun. Mari kita saling mengasihi. Inilah pesan firman Tuhan buat kita semua pagi ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari, sebagai seorang sahabatnya Tuhan Yesus, kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus. Dan ingat, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat kita, maka kita harus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Senantiasa kita setia beribadah, setia membaca firman Tuhan, setia bersekutu, dan setia melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan sebagai Tuhan Yesus adalah guru kita, mari kita ikuti semua teladannya, cara hidupnya, pola hidupnya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami yang singkat melalui pertemuan online. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kepada kami, jika Tuhan adalah sahabat kami, maka kami harus wajib hidup seperti sahabat kami dan menuruti perintah sahabat kami untuk saling mengasihi. Mengasihi semua orang seperti kami, mengasihi diri kami sendiri Tuhan, tanpa membeda-bedakan. Agar kami mengasihi dengan tulus, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sebagai Tuhan Yesus guru kami adalah murid-murid Tuhan Yesus, kami akan senantiasa mencontoh, meneladani guru kami, mengikuti perintah guru kami untuk berpikir, berperasaan, berperilaku seperti Kristus, sehingga kehidupan kami sehari-hari menjadi berkat, tidak menjadi batu sandungan Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Khususnya Tuhan, secara khusus hamba berdoa untuk siswa-siswi yang akan mengikuti penilaian tengah semester Tuhan atau PTS dalam minggu-minggu ini Tuhan. Berkatilah agar berjalannya ujian penilaian tengah semester ini berjalan dengan baik, dan Tuhan kiranya menuntun dan memberkati semua guru-guru SMA San Marino Tuhan, dan juga memberkati semua siswa dan siswi kelas 10, 11, dan 12, dan biarlah Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka hikmat marifat dari Tuhan, agar mereka bisa mengerjakan soal-soal uji kompetensi yang diberikan oleh guru kepada murid-murid Tuhan, agar mereka melakukannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua Tuhan, anak-anak San Marino Tuhan, siswa-siswi San Marino Tuhan. Jagalah kesehatan mereka Tuhan, lindungilah mereka, berkatilah keluarga mereka, berkati orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.